anjing. Suara petir menyambar menggelegar. Angin tenang berubah menjadi sangar. Sang Prabu kehilangan musuhnya, namun menemukan sebuah bunga Wijaya Kusuma. Assalamualaikum. Hai teman-teman, pernahkah kalian mendengar sebuah bunga bernama Wijaya Kusuma? Konon katanya kembang ini berhubungan dengan asal mula Nusa Kambangan loh. Iya, pulau pengasingan narapidana di Cilacap itu. Izinkan saya ceritakan kisahnya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Aji Pramosa. Dia terkenal sebagai raja yang keras kepala dan tidak mau tunduk kepada raja-raja dari negeri lain. Di wilayah kekuasaannya ada seseorang juga yang terkenal amat sakti, yaitu Resi Kana atau Kiai Jamur. Sehingga Prabu merasa disaingi dan menganggapnya sebagai musuh. Prabu Aji Pramosa merencanakan dan menyuruh para punggawa untuk mengusir dan membunuh Resi Kana dari wilayahnya, dengan alasan untuk menjaga keselamatan dan ketenangan raja. Usir atau bunuhlah Resi Kana. Jangan biarkan dia hidup di negeri ini. Dia akan membuat ketidakamanan di negeri ini. Perintah Prabu Aji Pramosa. Baik Prabu, kami akan segera melaksanakan perintah Prabu, jawab para punggawa. Rencana raja terdengar oleh Resi Kana, sehingga Resi Kana pergi dari tempat tinggalnya dengan membawa kebencian dan dendam kepada raja. Prabu, kami mohon maaf, kami telah mendatangi tempat tinggal Resi Kana, tetapi Resi Kana tidak ada di kediamannya. Lapor salah seorang punggawa pada keesokan harinya. Carilah Resi Kana sampai ketemu dan bunuhlah. Perintah Prabu Aji Pramosa. Kami sudah mencarinya ke sana kemari. Kami juga telah menanyakan kepada penduduk di sekitar tempat tinggal Resi, tetapi tidak ada yang mengetahui di mana Resi berada. Aku tidak butuh jawabanmu. Sebagai punggawa, kamu semua harus mematuhiku dan bertanggung jawab atas perintahku. Pergi kamu semua mencari Resi Kana. Jangan pulang sebelum kalian menemukannya. Seketika itu juga, para punggawa pergi meninggalkan istana untuk mencari Resi Kana. Berhari-hari mereka berjalan tanpa kenal lelah, menelusuri hutan dan naik turun gunung. Sementara itu, Resi Kana mengembara ke arah tepi pantai selatan Pulau Jawa. Sesampainya di Cilacap, Resi mengembara ke arah tepi pantai selatan Pulau Jawa. Sesampainya di Cilacap, Resi Kana menemukan tempat untuk bersembunyi dan bertapa. Namun, berkat kegigihan para punggawa, tempat persembunyian Resi dapat mereka temukan. Setelah menemukan tempat persembunyian Resi Kana, para punggawa pergi menghadap Prabu Aji Pramosa dan melaporkan bahwa tempat persembunyian Resi telah mereka temukan. Seketika itu juga, Prabu Aji Pramosa langsung berangkat menuju ke tempat persembunyian Resi Kana. Resi, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Jika kamu tidak mau keluar, akulah yang akan masuk ke tempat persembunyianmu, kata Prabu Aji Pramosa. Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja kepada kalian, ujar Resi Kana. Baik, kami yang akan masuk ke tempat persembunyianmu. Ayo, kalian masuk dan tangkaplah dia. Para punggawa pun masuk ke tempat persembunyian Resi dan berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, setiba di persembunyian Resi, Resi Kana telah menghilang dibarengi dengan angin ribut dan suara gemuruh. Prabu Aji Pramosa sangat heran menyaksikan peristiwa itu. Prabu Aji Pramosa segera membacakan mantra-mantra. Angin ribut dan suara gemuruh mendadak reda.
Tak lama kemudian muncul seekor naga raksasa. Prabu pun secepatnya melepaskan anak panah dan tepat mengenai perut naga raksasa itu. Naga raksasa itu pun mati. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang mengaku bernama Dewi Wasawati. Dewi Wasawati mengejar-ngejar Prabu. Setelah sampai di hadapan Prabu, Dewi Wasawati memberikan cangkok Kembang Wijaya Kusuma seraya berkata, "Tuan, terimalah cangkok Kembang Kusuma ini." "Terima kasih, Nak," kata Prabu. "Tuan, rawatlah cangkok Kembang Kusuma ini. Siapapun yang mendapatkan cangkok Kembang Kusuma ini akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa." Setelah itu, Dewi Wasawati menghilang. Prabu amat terkejut dan amat penasaran. Siapakah gadis kecil itu? Setelah mendapatkan cangkok Kembang Wijaya Kusuma, Prabu mendayung sebuah perahu untuk menuju ke darat. Karena sangat girangnya, Prabu tidak sadar cangkok Kembang Wijaya Kusumanya itu lepas terbawa gelombang. Prabu baru sadar cangkok Kembang Wijaya Kusumanya itu hilang setelah ia berada di darat. Prabu menamai tempat hilangnya cangkok Kembang Wijaya Kusuma Nusa Kembangan. Lama-lama penyebutannya berubah menjadi Nusa Kambangan. Prabu pun pulang ke Kediri dengan tangan hampa. Tidak lama setelah sampai di Kediri, Prabu mendengar berita bahwa di atas pulau Nusa Kambangan tumbuh sebatang pohon ajaib. Prabu pun penasaran dan ingin mengetahui kebenaran berita itu. Prabu pun kembali ke pulau Nusa Kambangan. Pada waktu yang telah ditentukan, Prabu dengan para pengirnya kembali ke pulau Nusa Kambangan. Setelah berhari-hari mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pulau Nusa Kambangan. Setiba di sana, Prabu amat terkejut karena pohon ajaib itu adalah cangkok Kembang Wijaya Kusuma yang pernah ia dapatkan dari Dewi Wasawati. Dalam hatinya, Prabu amat kecewa karena teringat pada waktu Dewi Wasawati memberikan cangkok Kembang Wijaya Kusuma. Pada saat itu, Dewi Wasawati mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan cangkok Kembang Wijaya Kusuma akan dapat menurunkan raja-raja di Jawa. Namun, apa hendak dikata? Semua itu Tuhan yang menentukan. Prabu pun pulang ke Kediri bersama pengiringnya. Sejak saat itu, muncul kepercayaan di masyarakat Surakarta dan Yogyakarta bahwa siapapun yang mendapatkan Kembang Wijaya Kusuma akan dapat menjadi raja yang sah dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Begitu ceritanya teman-teman. Menurut kalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, betul. Kita tidak boleh meniru perilaku Prabu Aji Pramosa yang sangat girang ketika mendapatkan sesuatu hingga lupa diri. Sebab banyak hal yang harus kita waspadai. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.